Pasar Curug adalah pasar tradisional, tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Biasanya dengan sistem tawar-menawar dan memiliki ciri khas bangunan serta pengelolaan yang sederhana. Pasar tradisional juga dikenal sebagai pasar rakyat atau pasar tempat kegiatan ekonomi masyarakat setempat berlangsung. Pasar Curug yang berlokasi di Jalan Curug Raya, Kelurahan Curug Kulon, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Banyak orang yang beraktivitas di Pasar Curug ini, menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki, untuk mencukupi kebutuhan keluarganya di rumah. Kabar isu yang kurang mengenakan baru-baru ini, yaitu kabar lelang pengelolaan parkir di Pasar Curug, membuat pekerja parkir atau biasa disebut jukir yang dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat asli setempat dibuat kaget. Keresahan para pekerja jukir tersebut akhirnya sampai ke insan media pers dan melanjutkan tugas fungsinya sebagai kontrol sosial dengan mencoba melakukan konfirmasi keluhan keresahan para jukir tersebut ke pihak Perumda Pasar Kabupaten Tangerang. Berinisiatif menjembatani para jukir-jukir tersebut akhirnya bisa dipenuhi oleh pihak Perumda untuk memberikan penjelasan kabar kejelasan isu yang membuat para jukir resah. Hari Selasa, 29 Juli 2025 pagi, jam 10, para insan pers yang dipimpin oleh Bang Alberto dan rekan jurnalis beserta perwakilan para juru parkir diterima dengan baik dan hangat karena media adalah bagian hubungan mitra strategis pemerintah, sekaligus sebagai pilar keempat demokrasi. Dapatkan dari pemerintah daerah itu adanya di tahun 2005. Di 2005 itu penyerahan aset dari Kabupaten Tangerang kepada Perumda Pasar Mega Kertara Harja dengan pengelolaan dan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan Pemda. Artinya kami mengelola sendiri, Bapak Ibu. Kami mengelola sendiri aset dan kekayaan kami menggaji sendiri. Penyertaan modalnya terbukti di tahun 2004 di tahun 2011 tentang pengoptimalan pendapatan PD Pasar waktu itu. Sekarang namanya berubah karena ada regulasi baru Permendagri 54 tahun 2017 yang merubah yang namanya perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah. Ini dulu nih harus saya mungkin memberikan informasi juga buat teman-teman media ya. Makanya kita berubah nomenklatur PD menjadi Perumda, tapi tetap dengan benang merahnya adalah kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengelolaannya adalah spesialnya adanya di internal Perumda Pasar itu sendiri. Setelah itu PD Pasar itu sendiri mendapatkan instruksi di 2011 itu dari Pak Bupati berkaitan dengan pengoptimalan pendapatan. Nah, pada saat kita lahir di 2005, kita itu dapat yang namanya penyertaan modal dan penyertaan aset. Salah satunya adalah Pasar Curug. Nah, Pasar Curug tersebut pada saat kami lahir di 2005 ini sudah menjadi pasar yang besar, sudah terbangun. Di dalamnya sudah ada pedagang dan di dalamnya juga sudah ada yang namanya pengelola-pengelola, Pak. Pengelola yang notabene dulunya adalah bekerjasama dengan UPTD, dulunya ada yang bekerjasama dengan dinas gitu. Pada saat lahir barulah mereka bertransformasi bekerjasama dengan Perumda Pasar dengan tidak menghilangkan ruhnya, karena ruhnya adalah kita mengoptimalkan kearifan lokal. Jadi wajar kalau misalnya ketemu di situ, oh tukang parkirnya ini mah anak RT 3 gitu kan, oh ini mah tukang kebersihannya anak RT 4, wajar. Karena memang ruhnya kita dilahirkan untuk mengoptimalkan kearifan lokal yang ada di sana. Berjalannya waktu, Perumda Pasar itu sendiri, gitu ya, mengikatkan diri. Artinya yang tadinya
perikatannya dengan dinas, dengan UPTD, berubah perikatannya dengan Perumda Pasar atau PD Pasar. Mulai dari tahun 2005. Karena terjadi sebuah kekosongan hukum, dan kita baru punya namanya regulasi untuk pengaturan SOP-nya itu sendiri di tahun 2009 ya. 2009. Artinya kita menggunakan hierarki hukum yang tertinggi, yaitu adalah undang-undang. Undang-undang apa yang kita gunakan adalah undang-undang perikatan. Ini juga yang harus di mulai ini harus didapat suatu ini. Karena ini banyak banget yang salah kaprah nih. Kok Perumda Pasar begini, kok Perumda Pasar begitu. Kita menggunakan perikatan pendataan murni buku ketiga KUH Perdata. Jadi atas dasar itulah kita melakukan operasional pengelolaan pasar itu sendiri ya. Sambil ada regulasi-regulasi yang baru yang menciptakan dan memang berlahir dari undang-undang. Setelah itu Perumda Pasar itu sendiri ada yang namanya perubahan di tahun 2018 itu Permendagri nomor 118 tahun 2018 tentang rencana bisnis, rencana kerja, anggaran dan kerjasama, pelaporan dan evaluasi pada perusahaan di daerah. Nah, regulasi di sini agak sedikit berbeda. Di sini regulasi di sini menekankan ada dua bentuk kerjasama. Kerjasama yang bersumber satu dari RKAP atau rencana kerja anggaran perusahaan, artinya dianggarkan oleh perusahaan kami, dianggarkan oleh Pasar untuk melakukan kerjasama. Yang kedua adalah inisiasi dengan pihak ketiga. Inisiasi dari pihak ketiga, mohon maaf. Inisiasi dari pihak ketiga ini tidak dianggarkan dalam RKAP, tapi ada orang kayak abang-abang mungkin datang ke kami, minat dari pasar, boleh dong saya kerjasama, silakan saja. Karena saya lembaga hukum resmi, gitu, abang juga warga negara Indonesia, yang penting regulasinya ditempuh. Nah, informasi itu dan permohonan tersebut jatuhnya bentuknya adalah inisiasi dari pihak ketiga. Inisiasi dari pihak ketiga itu dia tidak bisa global kalau inisiasi pihak ketiga. Kan pengurusan pasar ini ada potensi-potensi ya bang ya, di dalamnya ada sekitar 8 potensi yang kita kenal. 8 potensi yang kita kenal di sini, bisa parsial, bisa juga secara global. Nah, kalau untuk yang inisiasi pihak ketiga, ini hanya untuk satu bidang-bidang saja. Misalnya saya ingin mengelola parkir, misalnya saya ingin mengelola kebersihan, misalnya saya ingin mengelola sampah, saya ingin mengelola MCK, saya ingin mengelola listrik, misalnya. Itu diperbolehkan oleh regulasi kami. Jatuhnya adalah inisiasi dari pihak ketiga. Dan mekanismenya tadi sesuai dengan pertanyaan dari teman-teman semua, kenapa sih ada tidak melakukan lelang terbuka, kenapa lelang tertutup? Kami memang tidak mengenal. Kenapa saya jelaskan regulasi ke belakangnya? Biar teman-teman paham nih bahwa kita kekayaan daerah yang dibicarakan bukan APBD melakukan kerjasamanya. Jadi lelang itu mekanismenya menggunakan Kepres pengadaan barang dan jasa. Kami bukan menggunakan dari sumber dana APBD. Jadi kami melakukannya secara profesional internal Perumda Pasar yang dibungkus oleh beberapa regulasi di internal Perumda Pasar. Regulasinya apa? Kita ada Perdi, kita ada Perda, kita juga ada Permendagri. Runtutannya apa? Perdi, Perda, Permendagri 118. Semua hierarki hukumnya sama. Seperti itu. Makanya dari kemarin sebenarnya saya agak gatel lah, pengen bilang nggak pernah pada pasar mah kenalin namanya lelang gitu. Enggak, karena memang kami tadi kekayaan daerah yang disahkan tidak menamakan lelang. Sampai situ dulu tuh regulasinya. Terus yang kedua keterkaitan sama pertanyaan dari teman-teman muat itu. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan teman-teman, saya akan membatasi dulu bang. Membatasi kenapa? Karena
ada permasalahan di eksternal kami yang melibatkan kami harus quiet dulu, tapi freezing dulu, membukukan sementara sampai dengan selesai permasalahannya. Apakah itu saya mau izin yang memperlihatkan, tapi juga ini mah ya adalah saudara-saudara semua. Open ya? Ini surat panggilan kepolisian berkaitan sama saudara kita yang kena operasi dari pihak kepolisian Tangerang. Objek inilah yang notabene kita nggak pernah bikin lelang, kita nggak pernah ngebuka pengumuman, kita nggak pernah cuap-cuap, pengelola kosong segala macam, buruan siapa yang masuk, kita nggak pernah Pak. Nggak pernah sedikit pun. Akan tetapi akibat inilah status pengelolaan tersebut menjadi kosong dan banyak sekali yang melakukan penawaran kepada kami. Di sini Jumat 18 Juli 2025 pukul 11 ada 14 PT. Oh, 4. 6 apa berapa? 1, 2, oh iya, oh double ya, 1, 2, Ini kaget lagi. 5, 6. Ada 6 PT yang masuk, ada perorangan, ada PT, ada CV. Salah satunya adalah PT Gama Putra Jaya. Ada di sini. Memang sudah melampirkan dan mengirimkan minat kepada kami. Saya bingung, jangan minat Bang harusnya, ya kan? Inisiasi pihak ketiga bekerja sama, ya layangin aja. Kalau minat saya lelang, gitu. Saya kenal antarnya, gitu. That's why di tanggal Jumat kemarin kita kumpulin teman-teman tersebut yang ngirim surat ke kita untuk menyampaikan, sok kita pengen tahu yuk proposal kerjasamanya kayak gimana. Bapak mau bikin parkir itu kayak gimana sih? Dikirimlah PT Gama Group. Betul ya, Gama ya? PT Gama Group dan teman-teman yang lainnya. Proposal sudah masuk ke kita. Tinggal masuk ke dalam mekanisme pengeksposan Pak. Saya alhamdulillah nih dari teman-teman media udah datang ke sini jauh-jauh gitu. Saya juga sebenarnya mah harusnya saya yang mengundang, hasilnya seperti apa. Itu tuh harusnya, jangan pelaksanaan belum selesai, akhirnya segera bentuk media gitu. Bukan digeruk tapi silaturahmi ya. Saya anggap ini silaturahmi awal buat opening kita ke depan. Dari peruntukan pekerjaan ini di minggu-minggu ini bagaimana ya, mereka tersebut akan kami undang untuk melakukan ekspos di depan jajaran direksi. Pengeksposan ini materi-materi yang akan dieksposkan itu terdiri dari ada 4 materi. Salah satunya adalah keprofesionalan mereka, dan itu semua syarat-syarat eksposnya itu bisa dilihat kok di yang namanya Permendagri 118 lah, yang paling tinggi dah, Permendagri 118 tahun 2017 itu. Itu ada runtutan, artinya kalau mau ekspos bagusnya apa aja sih yang dibuka. Nah itu kan. Yang pasti kalau bahasa kitanya nih bahasa, kalau saya mau orang Bangara ya. Oke, saya ngakuin kampung kan saya. Orang Baraja, jadi bahasa Barajanya mah beauty contest lah. Yang paling cantik itu yang memang akan menjadi pengelola. Cantiknya di apa? Pengelolaannya cantik, ya kan? Gak bakalan ada lagi nih yang rusuh tarik menarik segala macam. Udah nggak ada pungli-pungli lagi nih, karena udah cantik pengelolaannya. Penataan kantung-kantung parkirnya cantik, itu akan dieksposkan. Yang terakhir apa? Pendapatannya Pak. Pendapatannya ke Garuda Pasar. Karena apa? Kami tahu di sana ada beberapa kantung, kapasitas kantungnya berapa, tapi sudah uji petik gitu. Terus pendapatannya itu sekitar kalau berapa titik A, misalnya kantung A ini ada 10 motor, ini pendapatan 10 motor itu dikali 2000 berapa. Tapi juga beritahu kami, Anda akan mempekerjakan berapa orang tadi ya kan, abang-abang sekalian. Ini bagaimana? Apakah kasarnya
sesuai, alhamdulillah nih, saya harapan saya, apakah pengkajian dari teman-teman ini kan bukan di bawah Perumda Pasar, apakah sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja? Kalau sesuai, alhamdulillah. Kalau belum sesuai, sok mangga, sambil kita jalan yuk, kita sesuaikan. Akan tetapi ada pembatasan kerjasama yang akan dilakukan oleh kita nanti. Ini informasi aja dah ini, spill lah. Apa namanya bahasa filmnya? Tutup gigi. Bahasanya adalah bocoran dikit. Kita akan melakukan kerjasamanya dengan limit waktu. Kenapa limit waktu? Sekedar informasi bahwa Pasar Curug usia bangunannya di bulan September, besok itu genap 20 tahun. Artinya secara regulasi memang harus dilakukan revitalisasi. Ini yang harus dipahami sama teman-teman yang mengelola. Makanya saya bingung. Terusnya, umur tinggal sama ada bisa betul enggak? Tapi tetap dasarnya pengelolaannya kita ngebuka informasi enggak, atau banyak yang masukin gitu kan. Kok objeknya yang udah tinggal bentar lagi selesai bangunannya diperebutin. Unik nih, menarik Curug menurut saya. Karena memang seksi Pasar Curug itu sendiri. Itu makanya kontraknya nanti akan berdurasi. Durasi waktunya jauh lebih cepat ketimbang kontrak-kontrak pengelolaan yang lain. Yang pasti kita akan kerjasamanya dalam bentuk 1 tahun aja. 1 tahun, kalau misalnya memang belum direvitalisasi, kita kelola aja 1 tahun. Untuk apa? Untuk meminimalisasikan kesalahan di ke depan. Kami khawatir kalau kontraknya masih 5 tahun sudah, gitu. Tahu sebenarnya revitalisasi di tahun kedua, ACC dia kata KPM, revitalisasi Perumda Pasar gimana kamu? Dulu, atau itu maka keperdataan kerja banyak keperdataan begitu, gitu. Maka saya terus makanya kita mengantar itu ke depannya akan seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya gambarkan yang sambil menunggu karena ibu tuh lagi ada di poskonya masing-masing ya kan ya. Kayak gitu, saya bilang itu radanya ada direksi, tapi insya Allah kalau misalnya nanti direksi punya pendapat lain akan saya yakin bijak. Diutamakan adalah kearifan. Saya yakin Bu Vini bijak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih atas kehadirannya dan saya minta maaf juga kalau ini Pak Mama nih dalam penerimaannya juga agak kurang gitu. Saya minta maaf juga. Ini di ruangannya Pak ruangannya di bawah sana dan memang per tanggal berapa? 21 sudah selesai ya. Baik teman-teman, terkait Pasar Curug ya, sekali lagi bahwa treatment di pasar manapun sama. Pertama, bila ada mitra, saya harus mewajibkan itu adalah menggunakan tenaga lokal, itu wajib. Mau mitranya dari Cina, mau mitranya dari Jepang, mau mitranya, pokoknya ini ada teman-teman kita, penduduk sekitar yang sudah intinya ada di sana ya sebelum kita semua hadir itu diakomodir ya, itu satu, dimanapun sama, di pasar manapun sama, satu. Nah yang kedua terkait Pasar Curug ya, dari awal sebenarnya waktu ada arahan dari kejaksaan ya, karena ingat ya dulu zaman dulu itu memang harus PT gitu loh, karena swaklola kan semuanya kan perorangan karena mengakomodir itu harus PT. Karena apa? Kita sudah PTKP, sudah badan yang dikenai pajak PKP ya, jadi kita tetap harus dapat partnernya itu. Nah setelah itu kita kumpulin nih ya semua tuh dari parkir, dari keamanan, ayo deh ini kan tanah kita nih, tempat kita, udah kumpul, pilih koordinatornya siapa, sama-sama itu keluarga kita. Tapi kan nggak bisa,
Gitu udah saya kumpulin, dah saya tutup mata lah, udah di apa namanya diremukin. Siapa yang menjadi koordinatornya, siapa yang ini, udah kita mau keluarga makan bersama, ini prioritas kita sama-sama harus dijaga, kan gitu. Tapi kan nggak ketemu titik ininya, ya. Nah, udah sampai sebegitu tuh saya sama Curug khususnya. Nah akhirnya berjalan, terus kita sosialisasi semua ke pasar atas arahan kejaksaan, kita harus pakai PT, tapi tidak semudah itu teman-teman. Gitu ya, bahwa misalkan di Kampung Melayu gitu ya, kita ada tenaga sama gitu loh. Terus ya sudah, yang penting kita arahan dari kejaksaan sudah kita berikan gitu. Nanti pelan-pelan akhirnya ada CV, ada ini, termasuk di Curug ya. Betul. Udah mulai ada gitu ya, alhamdulillah gitu. Nah terkait case yang sekarang gitu ya, tidak ada niatan kita gitu ya untuk datangin PT terus ini, nggak ada. Tapi semua data yang ada di teman-teman ini ada jukirnya berapa itu semua udah ada, datanya semua di kepolisian udah ada. Jadi teman-teman, keamanan siapa aja itu ada. Jadi di pasar Curug, pasar yang lain itu terkait programnya Pak Prabowo yang premanisme dan lain-lain gitu ya, karena kita di sini dapat LI, laporan internal. Saya masih dalam proses dipanggil, saya udah 2 kali dipanggil Pak Dirhat, sekali ya. Jadi sekarang kita tinggal ikutin arahan. Alhamdulillah juga kemarin saya udah ketemu, terus saya nggak pakai kacamata. Kemarin saya juga udah ketemu sama Kapolresnya, semua Kapolres tuh ketemu gitu ya Bu. Pokoknya kita sama-sama kolaborasi gitu ya untuk ini siapa gitu ya. Intinya teman-teman,